Bapa di dalam surga, berkati kami yang sudah hadir di sini dan berkati mereka yang kehalangan karena banjir dan segala sesuatu yang lain. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Berilah hati kami masing-masing selalu teringat kepada Tuhan dan selalu datang berbakti kepada Tuhan. Dengar doa kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Berilah firman-Mu mencerahkan hati kami, menegur hidup kami, dan memimpin pelayanan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-5. Setelah kita membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-6. Semua membaca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Orang yang lemah lembut adalah pertama, orang yang tidak mempertahankan kekakuan diri sendiri. Kita semua mempunyai kelemahan. Kalau diberi nasihat, tidak mau terima. Karena saya punya pendirian, jangan diganggu. Saya punya pendapat, pasti benar. Itu sebab kekakuan kita mengakibatkan kita tidak mungkin rendah hati. Dan mengakibatkan kita tidak mau terima nasihat orang lain. Kekakuan itu menjadikan kita tidak berubah dan terus berada di status yang salah dan tidak ada kemajuan. Maka orang lemah lembut adalah orang yang elastis, orang yang bisa dirubah, orang yang bisa menerima penasihatan. Ini penting sekali. Atau kita katakan sebaliknya, tidak berbahagialah orang yang kaku sifatnya. Banyak orang karena kekakuan seumur hidup sombong, seumur hidup tidak robah, dan seumur hidup tidak pernah ada kemajuan apa-apa. Mengapa Pak? Semua anak belajar maju terus? Karena mereka tidak mempertahankan kekakuan mereka sendiri. Anak kecil kalau salah, engkau bilang ini salah, dia tidak bantah, dia cuma keluarkan lidahnya, mengatakan memang saya masih kecil, saya bisa salah. Nah ini kelembutan. Kedua, kelembutan berarti bersiap dibentuk oleh Tuhan. Orang kalau tidak kelembutan, maka orang itu tidak mau dibentuk. Ini sedikit sama dengan poin yang pertama. Siap berarti setiap waktu bersedia untuk dikoreksi. Saudara-saudara, jikalau kita kesalahan-kesalahan, kesukaran, dan semua kekakuan, tidak ada orang yang mengkoreksi, itu bahaya sekali. Tetapi kalau Tuhan siapkan orang di pinggirmu yang senantiasa mengkoreksi, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Yang penting engkau bersiap. Engkau bersiap teachable. Engkau bersiap changing yourself. Engkau bersiap to accept the advice of others. Orang yang tidak kaku dan lemah lembut berarti bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau di satu zaman tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegur dosa, untuk mengkoreksi kesalahan, zaman itu berarti dibuang oleh Tuhan. Demikian pribadi, kalau pribadi yang kaku, yang tidak mau dikoreksi, itu adalah orang yang sangat celaka. Saudara-saudara,
Banyak orang tidak sadar kekakuannya menghantar dia menuju kepada kebinasan. Sekarang dia bilang, saya gini ya gini. Saya tidak mau rubah. Karena saya seorang yang berpengalaman cukup, maka saya tak mungkin salah. Orang itu hanya menunggu kebinasaan. Saudara-saudara, sebelum orang jatuh, sebelum orang gagal, biasanya congkak, kaku, tidak mau rubah, dan menganggap diri tidak mungkin salah. Ini bahaya sekali. Tapi orang selalu memikir, saya mungkin salah, saya kurang baik, saya perlu rubah. Itu orang berbahagia sekali. Di dalam sejarah Tiongkok ada satu orang yang namanya Fan Chung An. Dia mengatakan begini, setiap malam sebelum saya tidur, saya tutup mata memikirkan apa yang saya lakukan hari ini. Bersalah kepada surga atau tidak? Bersalah kepada manusia lain atau tidak? Kalau tidak bersalah kepada surga, tidak bersalah kepada orang lain, 不亏天不负人，我就可以安睡. Maka saya bisa tidur enak. Jikalau saya pikir, renungkan, tadi sore saya berkata sesuatu sangat kurang ajar kepada surga. Orang Tionghoa tidak mengerti Allah. Di dalam zaman kuno, di dalam pikiran mereka mengenai surga, itu sudah berarti sesuatu yang berada di atas. Sama seperti anak terhilang, pulang kepada ayah yang berkata, aku bersalah kepada surga dan bersalah kepada ayah. Berarti dia mempunyai konsep vertical and horizontal. Yang kepada Allah itu vertikal. Di atas sana ada yang mengawasi saya. Kepada horizontal berarti kepada sesama manusia. Terhadap kawan, terhadap sesama manusia, saya jangan salah sama mereka. Setelah saya merenungkan, saya tutup mata pikirkan, kalau dua ini saya tidak bersalah, saya bisa enak tidur. Tapi banyak orang setelah bersalah sama orang lain tetap enak tidur. Itu kurang ajar. Sudah bersalah sama sesama, bersalah sama banyak orang yang berhubungan dengan dia, yang memperhatikan dia. Pokoknya dia maunya seperti raja yang semau sewenang-wenang. Ini tidak benar. Jadi orang yang lembut hatinya tidak mempertahankan kekakuannya. Orang yang lembut hatinya mau menerima nasihat orang lain. Orang yang lembut hatinya bersedia taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dan selalu menguji sendiri. Selalu menegur sendiri. Ini penting sekali. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang belajar menjadi lemah lembut. Istilah lemah lembut di dalam bahasa Indonesia bikin saya bingung. Karena di dalam konsep saya, yang lemah dah tentu lembut, yang lembut dah tentu lemah. Semua 1, 2, 3. Ada hal yang sangat lembut, tetapi tidak lemah. Ada hal yang lemah sekali, tetapi tidak lembut. Saudara-saudara, karet itu tidak gampang patah, tapi karet itu lembut sekali. Orang yang lembut adalah orang yang sifatnya bisa dibentuk. Orang yang lemah adalah kekakuan yang gampang patah. Keropok itu tidak lembut tapi lemah. Karet itu tidak lemah tapi lembut. Bagaimana bisa menggabungkan lemah dan lembut menjadi satu istilah untuk menuliskan atau menyatakan karakter seseorang. Yang disebut di sini di Inggris adalah meek. Tetapi kalau lemah, Inggris namanya weak. Weak itu lemah, tetapi lembut itu meek. M-E-E-K sama W-E-E-K itu lain sekali. Saudara-saudara, yang lembut itu lentur dan gampang dibentuk. Yang lemah itu kaku dan gampang patah. Saudara-saudara, ini dua kalau digabungkan dengan baik menjadi satu karakter yang menggabungkan lemah bentuk tapi tidak gampang untuk patah. Itu baru baik. Saya kira salah satu penemuan manusia yang paling agung sepanjang sejarah
adalah menemukan bangunan dengan besi ditambah dengan semen. Semen itu gampang patah, besi tidak gampang patah. Semen itu tidak lembut, tapi besi itu bisa dibengkokkan. Besi yang bisa dibengkokkan ditaruh di dalam semen yang sudah keras, akhirnya bikin beton itu tidak bisa patah dan tidak bisa sembarangan rusak. Menemukan beton mengakibatkan manusia tidak perlu tinggal hanya di dalam landed houses. Rumah yang berada di bawah ini tidak bisa jadi susun kedua, susun ketiga, susun keempat. Di dalam sejarah pembangunan, Tiongkok mempunyai bangunan yang 13 susun tidak pakai besi. Ini ada di kota Yunnan, ada di beberapa kota, yaitu pagoda, bukan bangunan. Kalau di Jakarta, kira-kira 20 tahun lalu ada 180 bangunan lebih tinggi 20 susun. Sekarang sudah lebih 1.500 bangunan di sini. Padahal kalau di Shanghai mungkin sudah ada 6.000 bangunan lebih 20 susun. Di sini kita mempunyai bangunan 24 susun. Dan di dalam 4 bulan yang lalu Kemayoran sudah membangun 2 bangunan yang 60 susun. Di depan kita, satu kanan, satu kiri. Nah saudara-saudara, ini adalah karena kemungkinan bangun dengan pakai teknologi beton, besi dan semen jadi satu. Orang Kristen harus mempunyai kekuatan yang tidak gampang patah. Tetapi di dalam tidak gampang patah, tetap ada sesuatu kelembutan di dalamnya. Sama seperti beton. Karakter manusia itu sangat-sangat rumit dimengerti. Karakter manusia lebih sulit dibentuk. Membentuk karakter anak-anakmu dari kecil. Supaya mereka bagaimana taat, bagaimana nurut, bagaimana kaku, bagaimana bertahan. Itu memang tidak gampang. Yesus Kristus berkata, berbahagialah orang yang lembut. Orang semacam ini akan mewarisi dunia. Orang yang terlalu kaku akhirnya gampang patah sendiri. Engkau di dalam hidupmu ada banyak kawan sejak kecil engkau melihat. Coba perhatikan. Mereka yang sifatnya kaku sampai tengah jalan kebanyakan gagal. Tapi mereka yang lembut, yang tahan, yang sabar, yang toleran, mereka yang bisa tahan lama. Itu sebab pada waktu Lao Tse sudah tua, muridnya datang kepada dia. Guru, engkau sudah umurnya hampir 80. Pengalaman hidup begitu limpah. Engkau begitu berbijaksana. Tolong beritahu kepada kami. Ada kalimat apa yang boleh kami pakai untuk selama-lamanya hidup di dalam dunia. Kalau Kongfucu ditanya, ajaranmu begitu banyak. Bolehkah disimpulkan menjadi satu kalimat? Kongfucu mengatakan, ajaran saya semua hanya tergantung 2 huruf. 1, setia. 1, penuh pengertian. Apa itu artinya? Kongfucu mengatakan, pembentukan struktur masyarakat ada 5 hubungan. Pertama, hubungan presiden, raja, dan pejabat. Kedua, hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiga, hubungan antara suami dan istri. Keempat, hubungan antara kawan dan kawan. Kelima, adalah hubungan antara saudara-saudara di dalam satu rumah. Ini 5 hubungan. Jinchen, fuzi, fuqi, kunzong, pengyo. Ini 5 macam hubungan ini. Ada atas, ada bawah. Jangan dipersamakan. Jangan kurang ajar sama yang di atas. Raja lebih tinggi daripada rakyat. Rakyat harus setia kepada raja. Raja harus mengerti rakyat. Wah, ini bijaksana luar biasa ya. Yang atas tidak mengerti dan tidak mau mengerti kesulitan yang bawah, tidak bisa menjadi pemimpin. Yang di bawah tidak mau setia dari yang atas, negara pasti hancur. Jadi setia dan mengerti. Semua 1, 2, 3. Yang bawah
setia kepada yang atas. Yang atas penuh pengertian kepada yang bawah. Kedua, selain raja dan pejabat-pejabat adalah papa mama dan anak-anak. Anak-anak mesti setia kepada papa mama. Papa mama mesti mengerti anak-anak. Di dalam hal ini Alkitab mengatakan jangan menimbulkan kemarahan anak-anak. Saya sendiri mempelajari semua pendidikan. Saya kira tidak ada satu pedagogi, tidak ada satu psikologi lebih tinggi dari kalimat ini. Jangan menimbulkan kemarahan anak-anak. Yang menjadi papa, menjadi mama, jangan bikin anakmu marah lalu engkau senang. Itu bukan sifat baik dari orang tua. Orang tua harus mengerti kesulitan mereka dan meredamkan kebencian atau kekecewaan mereka, dan jangan menimbulkan kemarahan mereka. Kalimat ini lebih baik daripada seluruh teori psikologi di dalam dunia. Lebih baik daripada semua cara mengajar yang dikumpulkan dari pedagogi di dalam pendidikan. Kita penuh pengertian akan ayat ini. Jangan menimbulkan kemarahan anak-anak. Kalau seorang ayah, seorang ibu tidak mengerti ini, selalu merangsang, bikin anak itu marah, anak itu akan rusak. Dengan demikian, orang tua tidak menimbulkan kemarahan anak-anak. Ini penting sekali. Kalau anak-anak melihat papa mama selalu mengerti, di dalam saya bersalah, tetap sabar dan tidak menegur pakai wibawa dan memberikan penjelasan yang sangat masuk akal sehingga mereka takluk, mereka taat. Ini penting sekali, saudara-saudara. Sehingga yang atas ke bawah penuh pengertian, yang bawah kepada atas penuh perasaan takut dan setia taat kepada orang tua. Ini sifat kedua. Ketiga adalah suami istri. Suami harus mengerti istrinya. Istri mesti setia kepada suaminya. Makin mencintai suami, makin setia kepada suami, suami makin mencintai istrinya. Makin mencintai istrinya, istrinya makin mentaati suami. Ini adalah satu mutual, satu saling, satu hubungan relatif. Engkau baik sama saya lebih cinta kamu. Saya lebih cinta kepada kamu, kamu lebih taat kepada aku. Ini dua pihak harus menjaga. Ini ketiga, ini adalah suami istri. Keempat adalah saudara dan saudara. Yang menjadi kakak mengasihi adik. Yang menjadi adik sangat nurut kepada pak kakak. Saudara-saudara mempunyai peraturan dan punya hubungan yang baik seperti ini. Keluarga ini penuh dengan perdamaian. Kelima, kawan dan kawan. Engkau menemukan kawan di dunia. Kadang-kadang kawan lebih mengerti sifat kita daripada saudara kita sendiri. Maka bagaimanakah menjaga hubungan kawan dan kawan? Di dalam berkawan ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Anggaplah mereka seperti kakak, seperti adik. Kalau di dalam seluruh masyarakat, Konfusius mengatakan 5 hubungan. Raja dan pejabat, ayah dan anak, suami dan istri, saudara dan saudara, kawan dan kawan. Di Singapura ada seorang adik lebih sukses dari kakaknya. Dan kakaknya lupa dia kakak. Dia iri hati sama adiknya sendiri. Irinya sampai ngomong satu kalimat tentang adik dia langsung marah. Kenapa marah? Karena dia kesuksesan jauh kalah sama adiknya. Akhirnya adiknya ini ada seorang hamba Tuhan yang sangat sedih karena dimarahin sama kukunya, dibenci sama kakak sendiri, diiri sama kakak sendiri. Setiap kalimat menyindir, setiap peristiwa salah, kerja apapun salah, dan keluarga ini tidak damai. Maka orang tanya Konfusius, apakah kalimat yang paling penting dari pengajaranmu yang begitu banyak yang boleh kami ambil menjadi rahasia hidup? Konfusius mengatakan hanya 2 huruf.
中恕而已也. Pertama, 中, kedua, su. Artinya yang bawah, yang rendah umurnya, yang lebih muda, jangan lupa menghormati yang tua. Bagaimana pejabat harus setia kepada raja. Bagaimana istri mesti taat kepada suami. Bagaimana anak-anak mesti mendengar perkataan orang tua. Bagaimana saudara-saudara harus saling menghormati. Dan bagaimana kawan-kawan, semua urutan ini adalah sesuatu yang bawah ke atas setia, atas ke bawah mengerti. Mengertilah bawahanmu, yang menjadi majikan mengerti pegawaimu. Jangan bilang, saya kasih gaji kepada kamu, kamu sudah enak. Dia kerja kok. Dia mendapat gaji karena keringatnya, karena kerjanya, bukan karena kasihan kamu. Yang menjadi majikan jangan kira engkau pemberi anugerah, engkau pemberi akan kasihan kepada pegawai-pegawai. Kalau tidak ada mereka, engkau tidak bisa untung banyak. Mereka bekerja membantu engkau menjadi orang yang untung banyak. Dan jangan menghina, jangan memeras, jangan memerintah, dan jangan memaksa seperti mereka budak. Saudara, ini semua ajaran dari Konghucu, ajaran dari Alkitab sama. Alkitab pakai istilah yang lain. Alkitab mengatakan hubungan bawah ke atas taat, hubungan atas ke bawah kasih. Semua 1, 2, 3. Bawah ke atas taat, atas ke bawah kasih. Kalau Chinese, bawah ke atas setia, atas ke bawah mengerti. 忠恕之道. Kalau di dalam Alkitab, 爱顺之道. Yang jadi suami cinta istri, yang jadi istri taat suami, yang jadi ayah cinta anak, yang jadi anak taat ayah, yang jadi raja cinta rakyat, yang jadi rakyat taat kepada raja. Ini dua ada miripnya, tapi saya tetap merasa Alkitab jauh lebih tinggi karena kasih dan taat, relasi hubungan menjadi indah sekali. Setia dan mengerti itu hanya sesuatu keadaan yang lebih dangkal daripada kasih dan taat. Kalau suami mencintai istri, istri pasti sayang dan mau taat kepada suami. Banyak suami tidak bisa menguasai istrinya karena dia tidak cinta, cuma tuntut, saya suamimu, engkau harus dengar saya. Makin lama makin jengkel karena tidak terima cintanya, cuma terima perintahnya. Ini tidak benar. Maka Alkitab mengatakan, kau yang jadi suami, cintailah istrimu. Kau yang menjadi istri, taatlah suamimu. Ini semua istilah terbaik dan cara menjalin relasi antara atas bawah yang paling smooth daripada kitab suci. Konghucu mengatakan, ngertilah bawamu, bahwa engkau harus setia kepada atasmu. Kalau pegawai setia kepada bosnya, kalau bos mengerti kesulitan pegawai, perusahaan tidak terlalu sulit. Tapi yang satu pakai wibawa, kuasa dan perintah, yang satu pakai terpaksa, tetapi belakangnya curang. Ini tidak gunanya. Saudara-saudara, semua ajaran dari agama itu baik. Semua ajaran dari filsafat itu indah. Semua peraturan dari kebudayaan itu sangat baik. Tapi yang terbaik adalah kitab suci. Kita mengerti ini. Tetapi pada waktu murid dari Lao Tzu tanya Lao Tzu, selama hidup engkau ngajar kami begitu banyak kebenaran. Tolong kasih tahu, adakah satu kalimat yang kami boleh pakai untuk selama-lamanya hidup di dunia? Lao Tzu tidak menjawab. Lao Tzu cuma buka mulutnya dan tanya muridnya, kau lihat apa yang ada di mulutku? Mereka lihat mulut, kau suruh lihat. Waktu suruh lihat kaget. Ternyata guru mereka, profesor mereka Lao Tzu, tidak ada gigi sama sekali. Mulutnya sisa lidah satu, goyang-goyang di situ. Jadi Lao Tzu, mana gigimu? Kenapa sekarang tidak ada gigi? Cuma ada lidah. Lao Tzu mengatakan,
saya seperti kamu. Waktu muda saya penuh gigi. Atas satu baris lengkap, bawah satu baris lengkap. Dari atas dan bawah, tengah-tengahnya saya hanya satu lidah. Gigi banyak, lidah satu. Gigi keras, lidah lembut. Tetapi setelah saya makin tua, giginya copot satu persatu. Sudah copot sampai habis, lidah saya tetap ada di situ. Saya kasih tahu sama kamu. Jadi orang jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Engkau berkawan dengan orang lain, jangan mempertahankan kekakuanmu. Kau bekerja sama orang lain, jangan pertahankan kekakuanmu. Engkau bergaul dengan kawan, jangan mempertahankan kekakuanmu. Siapa yang kaku, yang keras, besok akan copot. Semua 1, 2, 3. Ikut semua 1, 2, 3. Siapa yang kaku, yang keras, besok akan copot. Di dalam masyarakat begitu. Di dalam pemerintahan begitu. Di dalam gereja juga begitu. Yang kaku, yang keras, yang semenang-menang, maunya semua turut saya. Tahu tidak saya pimpinanmu, orang ini pasti copot. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan mewarisi dunia. Setelah gigi copot semua, saya tanya, ada yang lidah copot tidak? Ada? Ada yang lidah copot tidak? Tidak, sampai tua dia tetap ada. Giginya copot semua, dia tetap ada. Karena seluruh tempat daripada mulut itu dimiliki oleh dia sendiri. Yang lain silakan pergi. Get out. Itu terlalu keras. Lao Tzu mengatakan, waktu saya muda, gigi selalu menggigit lidah. Lidah tidak bisa balas karena dia terlalu lembut. Lidah tidak bisa balas karena dia sendirian. Gigi itu banyak, begitu gigit, lidah sakit, nangis, berdarah, tapi tidak bisa balas. Tidak apa-apa, dia lembut. Akhirnya Tuhan memberkati orang lembut. Giginya habis semua, ompong, sudah semua, tidak ada gigi. Lidahnya tetap menikmati. Waktu dia tua, dia bilang, saya yang mempunyai sertifikat hak milik. Kamu semua tidak ada, pergilah kamu. Gigi hilang semua, lidah berada di situ. Coba tanya, di antara semua pendiri agama, yang paling lembut siapa? Yesus Kristus. Di dalam seluruh sejarah, manusia yang paling taat kepada Tuhan siapa? Yesus Kristus. Di dalam gereja, contoh kita yang terbaik siapa? Yesus Kristus. Waktu dia dipakukan, dia tidak membalas. Waktu dia divonis, ditetapkan dosanya harus dipaku, dia tidak melawan. Dia hanya di atas kayu salib mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Orang selembut Yesus Kristus boleh dibunuh, tapi tidak mungkin kalah. Orang selembut Yesus Kristus sudah dibunuh, akan bangkit kembali. Karena kelembutannya menjadi rahasia. Dia mewarisi seluruh bumi. Berbahagialah orang yang lembut, karena dia akan mewarisi bumi. Ajaran ini sudah 2000 tahun teruji dan terbukti. Tidak ada salah apapun. Ini betul-betul menjadi teladan, menjadi rahasia kemenangan manusia. Saudara-saudara, di mana Hitler, di mana Napoleon, di mana Mao Zedong, sekarang sudah banyak orang mencelah. Dan di dalam sejarah Tiongkok, Mao Zedong banyak dibenci oleh rakyat karena dia terlalu keras. Saudara-saudara, tadi adakah orang Kristen membenci Yesus Kristus? Tidak ada. Karena dia lembut, dia menyerah, dia begitu takluk dan begitu tidak membantah, tidak membalas, tidak membenci, tidak mempunyai niat untuk membalas dendam mereka yang tidak baik kepada dia. Dengan kelembutan dia mendoa syafaat untuk orang yang membenci dia.
Dia mendoa syafaat bagi mereka yang menganiaya dia. Maka pengajaran dia, jangan engkau balas dendam, karena itu urusan Tuhan. Engkau kalau sungguh-sungguh taat, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan yang membalas, Tuhan yang mengadili, karena Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini ajaran, dan di sini yang diucapkan oleh Yesus Kristus sama sekali berbeda dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Yesus tidak katakan yang keras, yang hebat itu bahagia. Tidak. Di dalam dunia politik ada beberapa macam, dan beberapa macam itu semacam pakai kekerasan untuk menguasai semua rakyat. Sekali lagi, satu macam yang lain pakai kelembutan menjadi contoh semua rakyat. Orang India menghargai bapak negara mereka yang namanya Mahatma Gandhi. Kenapa? Gandhi tidak pernah pakai senjata. Gandhi pakai kelembutan, pakai pengorbanan, pakai menderita untuk menjadi contoh orang India. Orang Inggris pada waktu itu adalah kerajaan paling besar, mempunyai senjata paling hebat. Waktu Gandhi menjadi pemimpin di India, kerajaan terbesar di dunia, kerajaan Inggris. Tapi Inggris tidak pakai apapun untuk mendapatkan, mereka pakai senjata. Mereka mempunyai meriam terbesar, mempunyai kapal yang paling besar, mereka mempunyai tentara paling banyak, dan mereka mempunyai uang untuk menyewa tentara membantu mereka. Tentara yang disewa semua dari satu negara dekat India, namanya Nepal. Nepal adalah satu negara di timur utara daripada India, beserta dengan Sikkim dan Bhutan, dan Nepal tidak negara. Negara ini mempunyai kerajaan sudah ratusan ribuan tahun. Sampai 20 lebih tahun yang lalu negara ini hancur karena seluruh kerajaan melalui asasinasi semua dibunuh habis. Sekarang Bhutan sudah tidak ada raja lagi. Karena apa? Kekerasan menghancurkan mereka. Tetapi dari Nepal ada semacam orang yang di seluruh dunia terbukti paling setia. Namanya suku Gorkha. Saudara pernah dengar nama ini? Gorkha Soldiers. Kalau engkau bilang, engkau jadi ajudan saya kasih engkau 20 juta satu bulan. Dia bilang siap. Sesudah itu sampai mati dia setia membela engkau. Dia tidak peduli engkau berapa musuh. Kalau ada orang mau bunuh engkau, pasti mereka itu mati pun membela engkau. Maka orang Gorkha dicintai oleh seluruh dunia, memakai mereka, menyewa mereka menjadi penjaga, menjadi ajudan, menjadi pembela akan majikannya. Di Malaysia masih banyak Gorkha yang dipakai menjadi penjaga pintu, menjadi pembela bosnya. Yang saya ketemu beberapa, saya bilang, you dari mana? Gorkha. Saya bilang, I appreciate you are most faithful servant in the world. Mereka adalah orang yang paling setia di dunia. Sampai-sampai saya pernah pikir, bagaimana bisa undang 10 Gorkha kembali ke Indonesia, datang dan minta boleh kerja di sini menjaga gereja. Kalau mereka yang menjaga, paling aman. Dan Gorkha setia sekali, baik sekali. Dia tidak banyak pengetahuan dan tidak mau pelajari musuhmu siapa. Engkau betul atau musuh betul. Pokoknya yang undang dia menjadi ajudan, yang undang dia menjadi penjaga, itulah bosnya. Dan bos itu selalu dijaga dengan setia. Nah saudara-saudara, Gorkha dan sistem penjagaan lain sekali. Inggris mempunyai Gorkha, tentara yang banyak. Pada waktu Indonesia merdeka juga orang Belanda sewa Gorkha untuk membela mereka. Sehingga Indonesia waktu mau merdeka mengalami kesulitan harus melawan Gorkha. Dan waktu itu Gorkha yang masuk Indonesia banyak sekali. Karena mereka hanya tahu satu hal,
membela bosnya. Tidak tahu yang lain. Setia luar biasa. Pada waktu Inggris mempunyai tentara terbanyak, kapal terbesar, meriam yang paling hebat, mempunyai begitu banyak senjata, dan India apapun tidak ada. Karena India waktu itu miskin. Waktu itu India tidak ada tentara, tidak ada senjata. Tetapi Mahatma Gandhi mempunyai satu senjata yang bikin orang Inggris gemetar. Yaitu apa? Lembut, sabar, tidak melawan. Dia tidak pernah pakai senjata. Kalau Inggris mentindas India, maka Mahatma Gandhi mengatakan, saya sekarang dah setuju. You jangan tindas bangsa lain. Jangan pakai imperialisme untuk melukai, untuk mengkerjai, dan untuk menghina orang India. Dia puasa. Dia puasa, sudah puasa sampai kurus, sampai hampir mati. Inggris mulai bilang, "Nanda, saya sekarang mau bicara sama kamu. Mari kita berunding." Jadi senjatanya Inggris besi, mercon, meriam, dan banyak senjata senapan. Senjatanya Mahatma Gandhi cuma satu, puasa. Dia kalau sudah puasa, seluruh orang India ketakutan dia mati. Mereka begitu berdoa supaya pemimpinnya itu boleh hidup. Dan di London, semua Perdana Menteri dan semua menteri di Inggris mulai gelisah. Sekarang cilaka. Gandhi puasa lagi. Langsung kirim orang pergi. Mari kita runding. Gandhi bilang menawar runding, saya minta ini harus dibuang, ini harus dirubah, tak boleh lagi menghina orang India, tak boleh lagi engkau mentindas bangsa kami. Maka Inggris yang mulai menyerah. Itu sifat lembut dan sesuatu kebiasaan berpuasa itu menjadi senjata paling besar daripada India. Nah, orang India ada semacam radikal. Tidak setuju, Gandhi apa-apaan. Tidak mau perang, tidak mau lawan, cuma tahunya puasa-puasa. Akhirnya ada seorang pemuda tembak, membunuh Gandhi sampai mati. Sekarang India sudah ada senjata, tidak ada Gandhi lagi. Waktu di Amerika ada seorang namanya Abraham Lincoln. Dan dia lembut menghadapi akan orang-orang yang di selatan. Yang selatan mau pakai sistem perbudakan. Lincoln di utara, dia bilang tidak. Saya tidak setuju orang Amerika memperbudak orang Afrika. Yang hitam itu hanya karena warna hitam. Mereka manusia. Tidak boleh kita memperbudak mereka. Saya tidak setuju. Lalu dia dengan cinta kasih mau mengatur seluruh negara Amerika. Ada seorang yang sangat tidak setuju polisinya dia. Waktu Abraham Lincoln lagi nonton satu drama, orang itu tembak dia mati. Nah, Abraham Lincoln menjadi presiden yang teragung, terbesar, pengaruh paling mendalam untuk seluruh Amerika. Karena dia melepaskan orang hitam tidak boleh jadi budak. Sekarang engkau ke Amerika melihat, orang Amerika yang paling kaya tidak berani mempunyai budak. Dan waktu itu yang mengemukakan teori tidak boleh pakai budak. Bukan orang Demokrat, tapi orang Republik. Saudara jangan kira Demokrat yang lebih baik bikin bebas orang. Sama sekali tidak. Republik yang membuat Amerika lepas daripada sistem perbudakan sejak abad 18, abad 19. Lalu setelah terakhir ada Martin Luther King yang mengatakan, we have a hope, I have a dream. Dia berbicara kata lebih 1 juta manusia di Washington DC mengakibatkan akhirnya orang hitam dibebaskan, tidak menjadi diskriminasi daripada orang putih. Saudara, lihat sejarah manusia, semua orang yang keras akhirnya hancur, hilang. Yang lembut akhirnya menang. Dan di dalam hal ini Yesus menjadi orang yang paling lembut. Meskipun Yesus lembut, Yesus bukan lemah. Meskipun Yesus lembut, Yesus bukan tidak ada pendirian. Karena dia punya pendirian begitu keras, tidak berkompromi dengan setan.
tetapi dia adalah orang yang paling lembut, tidak melawan musuh. Orang Parisi, orang Yahudi yang pakai segala macam untuk membuat dia harus mati di atas kayu salib. Yesus lembut tetapi tidak lemah. Itu sebab istilah Indonesia lemah lembut. Ini satu-satunya istilah yang saya tidak setuju. Mestinya lembut-lembut, bukan lemah lembut. Boleh lembut, tidak boleh lemah. Semua 1, 2, 3. Kita harus lembut dalam segala sesuatu, tapi jangan lemah. Pendirian di dalam keras, tapi di luar lembut. Sama seperti beton, gabungnya besi sama semen. Semen sebelum kering lembut sekali, besi keras. Tapi sesudah keras, semen boleh patah, tapi tidak bisa bengkok. Besi bisa bengkok, tapi tidak bisa patah. Itu sebab penemuan beton mengakibatkan manusia bisa bangun rumah 100 dusun, tidak usah takut jatuh, tidak usah rasuk patah, tidak usah takut putus dan akhirnya hancur dunia. Karena 100 susun, 200 susun ada beton menjaga kekuatan. Di situ dia bukan lemah, tetapi ada lembut yang dibungkus dengan semen yang lebih lembut, akhirnya sudah kering menjadi lebih kuat. Lemah lembut istilah harus dirubah menjadi kuat tetapi lembut, menjadi kuat tetapi tidak menyerah, tidak kompromi. Ini sifatnya. Saudara, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena dia akan mewarisi bumi. Semua 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, kan dia akan mewarisi bumi. Sekarang engkau dikerjain orang, dipukul orang, dihina orang, didiskriminasi orang, dan ditindas oleh orang, tidak apa-apa. Engkau harus seperti Yesus Kristus yang berbicara, jangan memusuhi musuhmu, jangan membenci lawanmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Dan engkau harus mencintai musuhmu, mendoakan orang yang menganiaya engkau. Karena itulah caranya kita belajar Yesus menjadi karakter yang agung. Sesudah ayat ini maka disambung dengan satu ayat lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bagi apa? Bagi kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan istilah ini adalah sesuatu istilah lapar dan haus akan kebenaran. Istilah kebenaran di dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke Inggris adalah dua arti. Arti pertama truth, kebenaran as truth. Kedua, kebenaran as righteousness, kebenaran. Jadi kebenaran ada dua arti. Pertama, secara teori, secara semua pengertian, itu adalah ajaran yang benar. Itu namanya teori kebenaran. Itu namanya truth. Tetapi kebenaran adalah sikap, karakter daripada sesuatu oknum yang hidupnya benar. Itu bukan truth. Itu namanya righteousness. Righteous man, manusia yang benar, sama teori yang benar, itu dua hal yang berbeda. Teori itu akal. Teori itu adalah segala sebab akibat dan cara mengerti di dalam hal yang kita bisa pakai akal mengetahui dan mengutarakan. Itu kebenaran truth. Tapi sebagai manusia harus adil, harus lurus. Itu adalah bukan truth, tapi righteous man. Minggu lalu saya sudah bicara tentang 5 arti dari berkebenaran. Kebenaran berarti lurus, bukan bengkok-bengkok, bukan licik-licik, bukan dengan tipu muslihat. Lurus, iya yaitu iya, benar yaitu benar, salah itu salah. Katakanlah benar kepada yang benar, katakan salah kalau itu memang salah. Jikalau benar, bilang benar.
Jikalau salah, bilang salah. Lebih daripada kalimat engkau bikin-bikin, itu engkau dipakai oleh iblis. Demikian Yesus Kristus. Yang benar bicara benar, yang tidak benar bicara tidak benar. Lebih dari itu daripada si jahat. Maka kita harus lurus. Kita harus ngomong dengan sungguh-sungguh. Saya tidak senang dan saya tidak mau terima kawan yang licik-licik, yang bengkok-bengkok, yang dah tulus. Itu semua saya tolak. Saya punya teman tidak perlu banyak. Saya punya teman perlu kebenaran. Yang hidup di dalam kebenaran, itu kawan saya. Yang hidup di dalam kepalsuan, itu saya usir. Jangan masuk ke lingkaran kawan saya yang sempit. Karena saya hanya bergaul dengan orang yang jujur, yang sungguh, yang berani, yang katanya bertanggung jawab. Saudara-saudara, Aristoteles berkata, manusia tidak perlu kawan banyak. Buat apa temannya sini, teman situ, banyak kawan, tapi semua tidak jujur. Semua datang karena motivasi yang lain. Itu menakutkan. Waktu engkau kaya, mereka semua dekat sama kamu. Waktu engkau bangkrut, semua meninggalkan kamu. Itu bukan kawan. Orang Inggris mengatakan, a real friend is a friend in need. The true friend indeed is a friend in need. Waktu engkau dalam kebutuhan, dalam kesulitan, kepicikan, dalam sakit, yang datang kepada engkau, itu teman yang baik. Waktu engkau kaya, mereka datang. Waktu engkau miskin, mereka lari. Itu bukan kawan. Itu hanya memperalat kekayaanmu untuk menipu kamu saja. Saudara-saudara, minggu lalu adik saya, istrinya meninggal. Saya langsung hari Selasa terbang ke Amerika. Hari Kamis balik lagi. Sebagai seorang tua umur 80, di dalam 2 hari naik kapal terbang hampir 60 jam. Gampang tidak? Tidak gampang. Duduk terus di kursi tidak gampang. Berpuluh-puluh jam di angkasa tidak gampang. Tapi saya lakukan. Karena biasa saya jarang ketemu, jarang ngomong sama dia. Tapi waktu istrinya mati, ini di dalam duka, di dalam kesusahan, saya harus datang. Ini sore saya ke Singapura. Besok pagi jam 8 saya dari Singapura naik kapal terbang ke Kuala Lumpur. Karena seorang pendeta dari KRI yang ada di Malaysia, mamanya meninggal dunia. Saya tahu hari ini saya korban 4 kali, berdiri hampir 8 jam. Biasanya hari Minggu, kebaktian terakhir di Singapura, kaki saya bengkak-bengkak. Saudara tidak pernah tahu, pendetamu bukan orang malas. Pendetamu orang yang sudah rajin bekerja puluhan tahun sampai umur 80, masih setiap hari Minggu berdiri 8 jam. Nah, saya masuk ke rumah hotel sudah jam 10 baru makan malam. Setiap hari Minggu saya makan malamnya jam 10 di hotel. Sesuai itu tidur berapa jam. Besok pagi-pagi ke airport. Karena apa? Karena pendeta kita mamanya meninggal dunia umur 82. Dia sakit gula seperti saya. Orang sakit gula syarafnya kadang-kadang rusak. Dan kalau gatal-gatal luar biasa. Dia sudah sakit lebih 2 tahun. Masuk keluar rumah sakit. Setiap kali saya ketemu, saya tanya bagaimana ibumu, masih di rumah sakit. Baru minggu lalu saya telepon tanya, bagaimana ibumu? Dia bilang masih di rumah sakit. Keadaan bagaimana? Sama. Tidak ada kemajuan. Karena sudah tua, umur 80 lebih. Penyakitnya, gatalnya, sama berdarahnya di kaki. Tidak habis-habis. Tetapi ya, kemarin saya dengar kabar ibunya meninggal. Langsung saya pesan, beli tiket hari ini, bukan pulang dari Singapura. Dari Singapura ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur cari kapal terbang pulang. Dan ternyata sekarang yang ke Indonesia dari Kuala Lumpur tidak gampang. Sehingga besok sore ada 1 kapal terbang boleh pulang. Saya kembali. Kenapa sudah tua? Kenapa sudah capek? Sudah sibuk?
masih meluangkan waktu pergi melihat. Karena Alkitab mengatakan orang bodoh hatinya di rumah sukacita. Orang bijak hatinya ada di rumah orang duka. Saudara-saudara, banyak pernikahan daripada anggota kita, saya tidak ikut. Saya hanya datang untuk doa lalu saya pergi. Tapi banyak orang kalau meninggal dunia sebisanya saya ikut. Karena saya harus menjadi kebutuhan orang di dalam kedukaan. A true friend is a friend in need. A friend in need is a friend indeed. Jadi kalau sungguh-sungguh menjadi kawan, jangan hanya senang-senang kalau orang itu kaya. Banyak orang waktu kaya kawannya penuh di rumah. Waktu sudah bangkrut semua lari. Waktu sehat banyak orang datang gurau sama dia. Waktu sakit semua pergi. Ini tidak benar. Saudara-saudara, di sini Alkitab berkata, engkau harus mengejar aus dan engkau harus lapar akan kebenaran. Itu menjadi tuntutan kita, menjadi yang kita kejar, yang kita cari. Sekarang apa yang dikejar? Apa yang dicari oleh manusia? 4 hal yang paling besar. Pertama uang, kedua kuasa, ketiga nama, keempat perempuan. Banyak orang cari uang tidak pernah bosan-bosan. Cari kuasa tidak malu-malu. Cari nama pakai duit, menyuap supaya terkenal. Cari perempuan melacur, habiskan harta yang banyak. Ini 4 hal yang menjadi sesuatu tujuan hidup manusia biasa. Nukrima, seorang presiden daripada satu negara di Afrika, dia mengatakan ini 4 hal menjadi alasan dunia berperang juga. Manusia berperang karena uang. Manusia berperang karena apa? Karena kuasa. Manusia berperang karena apa? Karena nama. Manusia berperang karena apa? Karena perempuan. Ini uang, kuasa, reputasi, dan nafsu menjadikan sebab manusia berperang. Dari pribadi sampai internasional. Dari pribadi, keluarga berperang karena uang. Karena warisan. Karena mau mendapat uang yang banyak. Karena kuasa. Karena nama. Dunia juga begini. Seluruh internasional perang karena apa? Karena uang. Karena kuasa. Karena nama. Dan karena perempuan atau seks. Kita bukan begini. Orang Kristen bukan mati-matian cari uang, cari kuasa, cari nama, dan cari seks. Kita mau mencari kebenaran Tuhan. Dan engkau harus mengutamakan doamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan cari dulu kebenaran Allah. Yang lain akan ditambahkan kepada engkau. What are you seeking for? What are you praying? What are you waiting? What are you striving? Kita bekerja mati-matian untuk cari apa? Cari uang? Cari cewek? Cari nama? Atau cari kuasa? Setiap presiden waktu lagi pilihan umum, perlombaannya begitu sengit, uang yang dipakai begitu banyak. Kenapa semua kepingin jadi presiden? Saudara-saudara, saya betul-betul berkata, kita harus ada tujuan hidup. Dan Yesus berkata, tujuan hidup yang paling tinggi mencari kebenaran. Amin. Pada waktu Inggris punya seorang raja yang namanya adalah Henry VIII. Dia mempunyai kuasa besar sekali dan dia mempunyai 6 istri. Cari istri mukanya sama-sama, heran loh. Bisa tapi mirip 6 orang itu. Ya, yang lebih tua, yang lebih muda, kayak telur ayam mukanya. Alisnya, matanya, hidungnya mirip sekali. Saya kira di Indonesia mau cari 6 orang yang sama, tidak gampang. Saudara sama saudara pun tidak gampang, tidak sama. Tapi dia bisa cari 6. Tetapi akhirnya semua dia bosan. Ada satu yang dia terpaksa terus menjadi suaminya. Karena itu satu-satunya yang melahirkan anak buat dia. Raja paling takut bukan tidak ada uang. Pasti banyak uang. Raja paling takut tidak ada anak.
Apalagi kalau ada anak laki-laki, lebih cilaka. Saudara-saudara, satu hari Rusia, radanya semua sudah ada perempuan. Mereka harus impor ratu dari Jerman. Dan ratu itu lebih pintar dari kaisar yang ada di Rusia. Akibatnya ratu itu membunuh suaminya karena dia lebih pintar. Dia menghina suaminya. Itu namanya Yekaterina yang menjadi ratu teragung sepanjang sejarah dari Rusia. Rusia dibentuk oleh dua orang besar. Satu Saint Peter the Great, satu lagi yaitu ratu cucunya yang namanya Yekaterina. Nah, saya tidak cerita sejarah lagi. Nah, saudara-saudara, ini Henry VIII, dia akhirnya cuma satu anak, namanya Edward. Waktu Edward umur 10,5, sebelum umur 11, dipanggil sama papanya. Anak itu ganteng dan sangat elok, sangat menyenangkan. Edward, now listen to your daddy. Anaknya lucu-lucu, lihat papa. Apa pak? Saya harus berkata kepada engkau, kamu anakku dan kamu satu-satunya yang berhak naik ke atas tahta. Tahu enggak? Ya pak, ya pak. Jadi orang jangan terlalu baik. Apa itu pak? Biasanya orang ngajar saya mesti baik. Papa kok ngajar jangan terlalu baik. Dengar, jangan jawab. Saya sekarang sudah tua, saya mau mati. Saya kasih kalimat-kalimat rahasia kepada engkau. Orang lain tidak boleh dengar. Engkau mesti dengar. Ya pak, saya mau dengar. Dengar apa? Tahu ya, di Inggris banyak orang kepingin jadi raja. Oh gitu ya pak. Jadi bagaimana? Tetapi takhta sama satu. Tidak bisa semua orang naik. Apa artinya? Tahukah engkau anakku? Kamu anakku satu-satunya. Yang naik tahta hanya kamu. Tidak boleh orang lain. Makanya rahasia adalah mau jadi raja, saing sama banyak orang. Caranya sama satu. Pindahkan kepala mereka, potong. Engkau besok sudah besar. Semua yang mau rebut kekayaan, merebut kekuasaan, potong kepala, potong kepala. Tidak usah kasihan. Tidak usah diskusi. Barang siapa merebut takhtamu, potong kepalanya. Dengar tak? Iya pak, tapi saya takut. Anak kecil itu bicara tidak lama. Ternyata itu terakhir. Papanya ngomong sama dia. Lalu papanya mati. Sesudah itu yang mau rebut kerajaan banyak sekali. Dan dia harus ingat kalimat itu. Inilah manusia. Manusia di dunia untuk kuasa menjadi jahat. Untuk uang menjadi penipu. Untuk nama membeli suapan. Untuk cewek berperang satu dengan lain. Ini yang dituntut oleh manusia. Dan Yesus berkata, jangan engkau ribut akan hal ini. Are you seeking for money? Are you seeking for power? Are you seeking for a reputation? Or are you seeking for the ladies, girls, women, atau seks? Yang mengatakan, carilah kebenaran. Bagaimana carinya? Cari dengan hati yang aus. Dengan hati yang lapar, thirsty. And you feel you are hungry because you need the righteousness. Barang siapa yang mencari kebenaran, orang itu akan dipuaskan. Apa artinya dipuaskan? Selain kebenaran, semua di dunia akan bikin engkau lapar dan habis-habis. Yang cari cewek, cari terus sampai hancur tubuhnya. Yang cari uang, cari terus sampai mati tidak mau ngasuh. Yang cari kuasa, cari terus berperang sama orang lain supaya engkau mempunyai kuasa lebih besar. Yang cari nama, selalu pakai suap, pakai apa saja supaya namanya terkenal. Orang kalau sudah ada kuasa, sudah ada kekayaan, sudah ada uang, tidak ada nama, akhirnya dia dengan uang yang banyak beli nama. Banyak orang doktornya dari beli, karena dia kalau tidak ada doktor dia minder. Akhirnya pakai uang
beli jasa, beli ijazah, beli akan segala titel-titel atau gelar-gelar. Saudara-saudara, di dalam tahun 1965 di Korea Selatan tertangkap 850 doktor yang palsu. Semua kata doktor, doktor. Tapi kalau diselidiki itu dokter belian, dokter bayaran, dokter pakai uang sogok orang lain supaya mendapatkan dokter yang dikirim kepada dia. Di antara 850, saya sangat sedih mengatakan kalimat selanjutnya. 580 itu pendeta. Pendeta-pendeta minder kalau tidak ada gelar doktor. Pendeta-pendeta pakai uang dari gaji yang tidak banyak untuk sogok orang lain supaya ada orang memberikan doktor kepada dia. Lalu dia baru tenang, baru tenteram, baru stabil berdiri atas mimbar mengkhotbahkan. Saya waktu dengar hal itu saya sangat sedih. Inikah kekristenan? Jikalau kekristenan tidak menjadi contoh di masyarakat, jikalau pendeta-pendeta lebih tidak berrohani dari orang biasa, bagaimana kita memberitakan firman? Bagaimana kita menjadi teladan bagi masyarakat? Saudara-saudara, hal itu bukan saja terjadi di banyak tempat, terjadi di Indonesia juga. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, jangan cari itu. Engkau carilah kerajaan Allah dan carilah akan kebenarannya. Seek ye first after the kingdom of God and the righteousness of God. Barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan yang mencari kebenaran, orang itu akan diberikan segala sesuatu oleh Tuhan. Maka engkau cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepada engkau, bukan diberikan. Diberikan hanya secukupnya, ditambahkan berarti berlimpah-limpah. Saudara-saudara, waktu Tuhan tanya kepada Sulaiman, apa yang kau minta daripadaku? Sulaiman berkata, aku minta bijaksana. Engkau tidak minta uang? Tidak. Engkau tidak minta kuasa? Tidak. Engkau tidak minta nama besar? Tidak. Engkau minta apa? Saya cuma minta bijaksana. Tuhan berkata, yang kau minta sangat baik. Maka selain bijaksana, kekayaan, kekuasaan, nama, dan segala sesuatu saya berikan kepada engkau. Ini semua pengajaran dari Alkitab. Kita harus mengutamakan yang utama. The first thing first. You seek after the first important thing. You carilah yang paling penting. Carilah yang dari Tuhan. Carilah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka yang lain Tuhan akan berikan kepada engkau. Saya berkali-kali berkata kepada engkau, seumur hidup saya tidak minta doa Tuhan kasih saya uang. Tapi uang saya tidak pernah kurang. Saya tidak pernah minta Tuhan kasih saya nama. Nama saya cukup besar. Saya tidak pernah minta Tuhan kasih sehat. Saya waktu sekolah di teologi bawa bantal ganjil di pinggang saya karena tidak kuat. Tadi pagi kebaktian itu ada seorang pendeta umur 82 datang dengar khotbah saya. Itu sekelas sama saya di sekolah teologi. Dia sudah buta. Pak Stephen Tong, saya lihat engkau di depan saya, tapi muka lu saya tidak bisa lihat. Saya lihat masih dia jelas. Waktu itu semua pikir Stephen Tong begitu lemah, suka sakit, mungkin cuma bisa hidup umur 20 lebih. Pada waktu hari umur 30 tahun, saya masih hidup. Saya kaget. Loh, saya bisa hidup umur 30. Saudara-saudara, 10 tahun kemudian, waktu saya tahu saya ulang tahun ke-40, saya lebih kaget lagi. Saya masih hidup. Apalagi 50, 60, 70, 80 belum mati. Saudara-saudara, waktu saya sudah bisa melewati umur 79, menuju 80, saya kaget sekali. Saya dulu lemah, sampai sekarang pun lemah. Saya dulu sakit mah, sakit lever, sakit apa itu, ginjal, dan akhirnya sakit jantung. Tuhan memimpin selangkah-selangkah lewat. Saya tidak pernah minta kesehatan.
Saya tidak pernah doa kalau naik kapal terbang supaya Tuhan jaga ya jangan jatuh. Soal jatuh tidak jatuh, soal kecil. Kalau jatuh, jiwanya naik tidak jatuh. Kalau tidak jatuh, kapal perang turun. Saya tiba di kota lain. Tuhan mau saya di mana, saya serahkan. Saya serahkan jiwaku, badanku, keluargaku, semua di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, berkali-kali di dalam kebahayaan yang besar, saya berkata Tuhan, saya sedia ketemu mukamu, tetapi pelihara istriku, pelihara anakku, karena saya 1 tahun berbulan-bulan tidak di rumah. Silakan jaga mereka. Saya sebagai ayah, sebagai suami, saya tidak bisa jaga. Saya serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang saya doakan bukan uang, saya doakan bukan kekayaan, doakan bukan nama, saya doakan bukan tubuh yang sehat. Saya doakan ada kerajaan Tuhan, pengabaran Injil, penginjilan, KKR regional, Kapin. Itu yang saya sering doakan. Karena kita hidup untuk Injil, bukan hidup untuk diri. Saya hidup untuk kerajaan Tuhan, bukan hidup untuk rumah saya sendiri. Saya hidup untuk pekabaran Injil dan gereja Tuhan seluruh dunia, bukan hidup untuk kesenangan pribadi dan keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah berkhotbah 63 tahun. Dari umur 17 sampai umur 80. Tidak pernah saya ngasuh. Tidak pernah saya ambil cuti yang panjang. Tidak pernah saya main-main di mana-mana. Ada waktu penginjilan, penginjilan, penginjilan. Dan di dalam beberapa tahun terakhir ini, saya berjanji keliling 200 kota. Sekarang sudah lebih daripada 21. Masih kurang 179 yang belum saya jalani. Kalau setiap tahun saya bisa melunaskan 40 kota, berarti 5 tahun saya selesai apa yang saya janji kepada Tuhan. Waktu itu umur 84, harap Tuhan sudah boleh panggil saya pulang ke surga. Karena saya sudah cukup tua dan sudah cukup capek adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup untuk apa? Hidup bukan untuk diri, hidup bukan untuk uang, hidup bukan untuk kuasa, hidup bukan untuk nama, hidup bukan untuk seks. Hidup untuk menuntut kebenaran dari Tuhan. Thy kingdom, thy righteousness. Tuhan berkata, carilah mukaku, carilah kuasaku untuk mengerjakan pelayanan di dalam kerajaanku, memenangkan jiwa untuk aku. Itu yang kita jalankan. Barang siapa yang lapar dan yang aus akan kebenaran Tuhan, dia akan diberikan kepuasan seumur hidup. Saudara-saudara, hari ini saya bicara sampai di sini dulu. Tuhan pimpin kita dalam minggu-minggu depan teruskan pengajaran daripada khotbah di bukit. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Semua berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pengajaran kebenaran-Mu menjadi makanan rohani kami masing-masing. Pertuturan dan teguran-Mu menjadi kaca mencerminkan kerohanian kami masing-masing. Pimpinan-Mu menjadi jalan depan di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati gereja ini, memberkati anggota semua, dan memberkati setiap orang yang ikut dengar di dalam khotbah, mau baik di dalam gereja maupun melalui TV. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan kami, anak-anak kami, semua keluarga anggota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.